Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan firasat yang ada pada diri beliau, atau dengan beliau membaca kondisi politik masyarakat pada saat itu, akhirnya beliau menyampaikan tentang kewaspadaan terhadap paham komunis, menyampaikan kewaspadaan terhadap ajaran komunis. Saya kutipkan kepada kita semua pidato atau bunyi pidato dari apa yang beliau sampaikan pada tanggal 24 Mei 1947 dalam acara Muktamar ke-17 Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. 2 bulan menjelang wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, dalam khutbah iftitah beliau atau dalam khutbah pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-17 pada bulan Mei tahun 1947, beliau sudah semacam mencium gelagat tentang bagaimana gerakan orang-orang komunis, tentang bagaimana ideologi komunis tersebut sudah menyebar di kalangan masyarakat, sehingga dalam khutbah iftitah yang beliau sampaikan di hadapan muktamirin Nahdlatul Ulama itu, salah satunya adalah tentang bahaya ideologi komunis tersebut. Sebelum ini, pada awal-awal kemerdekaan, pihak PKI juga sudah membuat ulah. Salah satunya adalah yang mereka lakukan dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan pemberontakan di 3 daerah. Ini terjadi di Jawa Tengah, seperti yang dilaporkan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam buku yang berjudul Mewaspadai Bangkitnya PKI dan Gerakan Kiri ini. Akan saya kutipkan kepada para pemirsa sekalian bahwa Kiai Haji Muhammad Ilyas, seperti yang diungkap dalam buku Berangkat dari Pesantren yang ditulis oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri, menyampaikan tentang revolusi Pekalongan. Ini salah satu daerah yang menjadi tempat munculnya provokasi-provokasi yang dilakukan oleh orang PKI. Ini di awal kemerdekaan. Nanti kita akan ungkapkan tentang apa yang menjadi pesan atau firasat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita coba mundur beberapa tahun atau mundur 2 tahun ke belakang. Pada tahun 1945, sesudah Indonesia merdeka, ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang komunis, di antaranya di Pekalongan, di Tegal, dan di Pemalang. Nah, dalam laporan Kiai Haji Muhammad Ilyas ini, beliau menyebutkan bahwa revolusi Pekalongan terjadi gara-gara orang dari Purworejo bernama Sarjoyo. Ia datang ke Pekalongan, memproklamasikan dirinya sebagai residen Pekalongan, lalu memproklamasikan Pekalongan menjadi Soviet Komunis, dikobarkan di Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Bukan main perilaku orang komunis yang di luar batas itu, ungkap beliau. Baik ucapannya maupun perbuatannya. Serambi masjid dikencingi. Ini tindakan-tindakan orang komunis tentang bagaimana permusuhan mereka terhadap umat Islam, kebencian mereka terhadap tempat ibadah umat Islam, tidak hanya terjadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas ini pada awal-awal kemerdekaan. Sesungguhnya di tempat lain pun, di beberapa negara yang orang-orang komunis sempat menguasai negeri tersebut, hal yang sama juga berlaku. Dan ini adalah kesaksian yang bisa kita ingat kembali dari apa yang mereka lakukan
di awal-awal Indonesia merdeka. Serambi masjid dikencingi, haji-haji diteriaki sebagai agen Arab. Ini kebencian kepada para ulama atau ketidaksukaan mereka kepada umat Islam yang sudah menunaikan salah satu dari rukun Islam, yang sudah melaksanakan haji. Jadi dijatuhkan moralitas, dijatuhkan moral orang-orang yang sudah pulang haji. Padahal mereka adalah dalam tradisi kita masyarakat Islam Nusantara, mereka yang sudah pulang haji itu adalah orang yang disegani, dihormati, karena telah mengorbankan sekian banyak harta untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Tetapi oleh orang-orang komunis dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan harga diri mereka, disebut sebagai agen Arab, yang dalam beberapa waktu terakhir ini pun bagaimana sentimen kebencian terhadap yang berbau Arab itu pun juga sudah dimunculkan. Bahkan sampai pada hari ini itu masih ada beberapa orang yang berusaha untuk melestarikan semacam kebencian terhadap sesuatu yang berbau Arab. Nah, yang di sini disebut dengan istilah haji diteriaki sebagai agen Arab, kiai-kiai dikatakan sebagai penipu, pekik merdeka diganti dengan pekik Soviet. Di awal kemerdekaan, orang komunis atau orang-orang Partai Komunis Indonesia sudah berusaha untuk melakukan tindakan memprovokasi masyarakat, sudah berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan membenturkan antara sama masyarakat, berusaha untuk mengadu masyarakat dengan kiai, berusaha untuk merusak masjid, menjatuhkan kehormatan masjid atau menghina kemuliaan masjid dengan, mohon maaf, mereka buang air kecil di masjid, bukan di tempat buang air kecil, bukan di WC, tetapi di masjidnya. Ini yang mereka lakukan. Dengan sangat berani tindakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk membancing emosi umat Islam. Itu yang memang yang mereka inginkan, supaya umat Islam terpancing emosinya sehingga mereka akan mengambil kesempatan di air keruh. Ini salah satu trik yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Begitu juga apa yang dahulu dilakukan pada tahun 1926, 1927, baru 6 tahun paham komunis resmi masuk ke Indonesia. Mereka datang pada tahun resminya pada tahun 1920, masuk resmi ke Indonesia, terhitung resmi berdirinya Partai Komunis Hindia. 6 tahun kemudian mereka sudah melakukan pemberontakan dengan memanfaatkan, dalam penelitian beberapa ahli disebutkan, kebodohan masyarakat Nusantara pada saat itu terhadap paham komunis ini. Mereka ingin juga berjuang melawan pemerintahan kolonialisme Belanda itu, tetapi semangat juang tersebut ditunggangi, dimanfaatkan oleh orang-orang komunis, sehingga tidak sedikit orang-orang yang ikut dalam pemberontakan tersebut akhirnya menjadi korban, karena pemberontakan yang dilancarkan di beberapa tempat di Pulau Jawa dan juga di Sumatera, seperti yang terjadi di Silungkang pada awal 1927, itu banyak melibatkan kalangan pejuang Islam, tapi mereka ditipu oleh orang-orang komunis ini. Itu yang mereka lakukan di awal kedatangannya. Lebih kurang 6 tahun mereka berdiri resmi di Nusantara ini. Pada awal kemerdekaan tadi, seperti yang kami sampaikan, terjadi insiden yang juga sudah mulai dipancing oleh orang komunis untuk melakukan tindakan kekerasan. Dan pada tahun 1947, artinya 2 tahun sesudah Indonesia merdeka itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan firasat yang ada pada diri beliau, atau dengan beliau membaca kondisi politik masyarakat pada saat itu, akhirnya beliau menyampaikan tentang kewaspadaan terhadap paham komunis, menyampaikan kewaspadaan terhadap ajaran komunis. Saya kutipkan kepada kita semua pidato atau bunyi pidato dari apa yang beliau sampaikan pada tanggal 24 Mei 1947 dalam acara Muktamar ke-17 Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan dalam buku yang ditulis oleh Haji Abdul Mun'im DZ. Ini buku resmi yang diterbitkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama
tentang benturan NU dengan PKI sejak dari tahun 48 sampai tahun 1965. Pada halaman 44 maksud kami dan 45, kutipan dari pidato Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikutipkan di sini. Ada beberapa hal lagi yang sangat berbahaya, ungkap beliau, dan tercela melebihi yang sudah saya sampaikan, yaitu tersebarnya berbagai macam ajaran yang mengarah pada kekufuran dan penyimpangan. Jadi beliau mengingatkan ada beberapa pemikiran, ada beberapa ajaran yang berbahaya dan itu jelas mengarah kepada kekufuran dan penyimpangan, baik di kalangan anak-anak muda, di kalangan pemuda Islam, apakah itu baik di desa maupun di berbagai kota, ungkap beliau. Selanjutnya beliau lebih mengerucutkan lagi tentang apa yang disebut sebagai paham yang menyimpang dan mengarah kepada kekufuran itu. Saat ini telah tersebar ajaran historis materialisme, yaitu suatu prinsip yang berpandangan bahwa tiada realitas di dunia ini kecuali benda, tidak ada roh dan tidak ada alam gaib. Historis materialisme ini adalah bahagian dari ideologi komunis di seluruh dunia. Jadi beliau di sini memang mengungkapkan tentang ideologi itu. Jadi beliau tidak menyebut secara spesifik Partai Komunis Indonesianya, tetapi beliau langsung masuk ke dalam substansi tentang pemikiran yang berusaha disebarkan oleh pihak komunis di kalangan masyarakat, yaitu tentang ajaran historis materialisme yang berpandangan tidak ada realitas di dunia kecuali hanya benda, kecuali sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dipegang. Ini prinsip-prinsip dari komunisme. Tidak percaya adanya kehidupan sesudah mati. Bahaya besar ini tidak akan terelakkan bila sudah tertanam dalam hati serta jiwa pemuda kita. Jadi akan sangat berbahaya ketika dia sudah masuk ke dalam pikiran dan tertanam dalam jiwa ataupun hati para pemuda. Dan yang demikian itu akan mengubah keyakinan dasar mereka terhadap agama Islam yang kita anut. Jadi di hadapan ribuan muktamirin itu, beliau betul-betul mewanti-wanti bahwa ketika paham ini sudah mulai merasuki generasi muda, dan ini akan mengubah keyakinan generasi muda di kalangan umat Islam tersebut terhadap dasar agama mereka atau terhadap akidah tauhid mereka. Ini sangat berbahaya, sebab yang diserang oleh ajaran materialisme historis itu adalah tentang cara berpikir dalam melihat dunia ini. Dan ketika itu sudah menjadi atau sebagai kebenaran, dianggap sebagai kebenaran oleh pemuda yang sedang dalam mencari jati diri, yang sedang dalam mencari pengembangan dirinya, dan kemudian disergap atau terperangkap dalam ideologi komunis, ini akan sangat membahayakan agama mereka, ungkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka beliau menyerukan kepada muktamirin, luar biasa para pemirsa sekalian, tentang keseriusan beliau dalam melihat apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, kemudian kegelisahan beliau terhadap ideologi itu yang kemudian juga sudah mulai atau ada yang tertarik di antaranya dari kalangan pemuda, baik mereka yang tinggal di pelosok desa ataupun mereka yang ada di perkotaan. Kemudian beliau menyampaikan seruan. Seruan itu adalah bergerak dan bangkitlah wahai saudaraku para ulama. Kuatkan barisanmu, satukan seluruh kekuatanmu. Tetaplah tegar dan percaya bahwa tidak sedikit golongan yang kecil mampu mengalahkan golongan besar hanya karena kehendak Allah. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Di bahagian akhir ini beliau menggelorakan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap ideologi yang akan bisa mengarahkan kepada kekufuran dalam akidah kita. Ketika seseorang terserang oleh virus
historis materialisme tersebut atau terserang oleh ideologi komunis. Ini beliau sampaikan pada bulan Mei 1947. Artinya apa? 1 tahun sebelum terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, tanggal 18 September 1948. Jadi 1 tahun sebelum itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah mencium gelagat yang tidak baik. Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah melihat ini ada sesuatu yang tidak beres dalam di beberapa tempat yang beliau temui, sehingga dalam muktamar ini secara terbuka beliau sampaikan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati terhadap ideologi komunis. Kemudian juga mewaspadai kalangan generasi muda Islam yang sudah mulai mungkin teracuni oleh ideologi tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah untuk melakukan pembelaan, untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi. Dengan bahasa yang sangat heroik ini, saya ulangi lagi, bergerak dan bangkitlah wahai saudaraku para ulama, kuatkan barisanmu, satukan seluruh kekuatanmu, tetap tegar dan percayalah bahwa tidak sedikit golongan yang kecil mengalahkan golongan besar hanya karena kehendak Allah, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Ini tahun 47, 1 tahun sebelum terjadinya pemberontakan komunis 1948, yang ketika terjadinya pemberontakan itu juga tidak sedikit nyawa yang melayang, tidak sedikit berbagai macam instansi pemerintah yang mereka rusak, dan tidak sedikit jumlah aparat keamanan yang menjadi korban keganasan orang-orang komunis. Kemudian ada juga kesaksian menarik. Kesaksian ini dari siapa? Dari anak beliau sendiri, dari Kiai Haji Yusuf Hasim yang pada saat itu masih sangat muda. Dalam kesaksiannya beliau menyampaikan bahwa beliau sedang melakukan kunjungan. Saya kutipkan dari buku yang berjudul Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948. Ini khusus merekam, khusus menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana dahulu mereka yang masih hidup sampai buku ini diterbitkan itu memberikan kesaksian. Dan kesaksian itu salah satunya adalah dari orang yang mempunyai hubungan darah langsung. Jadi orang yang secara biologi dan ideologi berhubungan langsung dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yaitu siapa? Yaitu Kiai Haji Yusuf Hasim. Dalam kesaksiannya di sini, di buku ini dijelaskan bahwa 2 atau 3 hari menjelang peristiwa pemberontakan Madiun meletus, Yusuf Hasim masih dalam perjalanan silaturahim yang memang rutin dilakukannya. Perjalanan saat itu mencapai komplek pondok pesantren Sabilil Muttaqin di Takeran, Kabupaten Magetan, yang hanya berjarak 10 km sebelah barat daya kota Madiun. Kemudian dijelaskan tentang keadaan beliau ketika sampai di pesantren Sabilil Muttaqin itu. Hanya sempat semalam saja ia menginap di kediaman Kiai Haji Muhammad Nur, salah seorang sesepuh di pesantren tersebut, dan memutuskan menerima saran untuk segera meninggalkan wilayah Madiun. Ini yang kami sampaikan, ini adalah atau sebelum terjadinya pemberontakan PKI 1948 di kota Madiun. Bagaimana firasat dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga kesaksian sebelum terjadinya pemberontakan itu dari anak beliau sendiri. Kemudian ini kutipan langsung dari kesaksian Kiai Haji Yusuf Hasim tersebut. Entah apa yang terjadi, ungkap beliau, jika saya masih tertahan, tertunda, dan tidak segera meninggalkan rumah Pak Kiai Muhammad Nur, ungkap Yusuf Hasim. Jadi ketika ia tiba di kota Madiun 2 hari sebelum meletusnya pemberontakan itu, beliau menyampaikan situasi sudah sangat mencekam. Di setiap sudut perempatan dan pertigaan jalan strategis di kota Madiun itu sudah berdiri
tentara merah secara bergerombol. Artinya di setiap sudut kota Madiun, di setiap jalan-jalan utama itu sudah berdiri tentara merah. Ini tentara bukan tentara biasa, tetapi memang mereka yang memakai ciri sebagai tentaranya Partai Komunis Indonesia, atau yang lebih dikenal dalam peristiwa Madiun ini adalah tentaranya FDR, Front Demokrasi Rakyat. Jumlahnya puluhan, ungkap beliau, yang beliau temui, tentara merah tadi. Mereka menyebut diri sebagai tentara merah, suatu penyebutan khas tentara komunis seperti di Rusia pada masa-masa awal revolusi Bolshevik ataupun di Republik Rakyat Cina. Ini kesaksian yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Hasim. Artinya apa yang terjadi kemudian pada bulan September 1948 itu sudah dirasakan hawanya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hawa yang akan mengguncang negeri ini, hawa yang akan membawa dampak yang tidak sedikit kepada penduduk dan juga para pejabat khususnya yang ada di Madiun dan di beberapa kota lainnya itu sudah terasa 1 tahun sebelumnya. Artinya di sini kita diberikan pelajaran tentang bagaimana seorang ulama memberikan peringatan itu adalah merupakan bentuk keprihatinan beliau terhadap sesuatu yang beliau rasakan sebagai hal yang akan membahayakan negeri ini. Dan firasat yang beliau sampaikan itu akhirnya memang terbukti. Pada tanggal 18 September 1948, 1 tahun sesudah beliau menyampaikan khutbah iftitah dalam muktamar ke-17 NU di Kota Madiun. Jadi pemilihan tempat di Kota Madiun pelaksanaan muktamar NU ini pun itu juga menurut penulis buku Benturan NU dan PKI ini dipilih karena memang dalam rangka untuk menandingi tentang bagaimana kuatnya gerilya PKI di daerah tersebut. Kemudian para ulama memutuskan bahwa muktamar hendaknya juga dilaksanakan di kota ini secara nasional, supaya mereka juga bisa memperlihatkan diri dan juga untuk memberikan semacam peringatan secara terbuka kepada orang-orang yang akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu atau memberikan ketenangan kepada masyarakat sekitar. Dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, kita diingatkan untuk senantiasa betul-betul mendengar dan menyimak dengan baik tentang firasatnya atau tentang apa yang disampaikan oleh para ulama. Sebab apa yang mereka sampaikan itu bisa jadi memang hari ini belum terbukti apa yang kita dengar dari apa yang mereka sampaikan tersebut. Tapi bisa jadi ada benarnya dari nasihat yang mereka sampaikan itu, bercermin dari apa yang telah dikhutbahkan secara terbuka oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Barulah 1 tahun kemudian akhirnya masyarakat Indonesia menyadari bahaya besar yang sedang menimpa negeri ini atau yang akan menimpa negeri ini, yang mereka baru saja 3 tahun memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, tetapi ada tusukan dari dalam yang berasal dari orang-orang komunis. Mereka menusuk dari dalam. Indonesia baru saja berusaha untuk memulihkan diri setelah datangnya Jepang, kemudian setelah Belanda sekian ratus tahun menguras negeri ini, menguras energi penduduk Nusantara, baik para ulama, santri, dan para pejuang lainnya. Datang Jepang, kemudian merdeka, tetapi 3 tahun sesudah itu orang-orang komunis berusaha menusuk dari dalam. Maka firasat ulama ini sungguh luar biasa apa yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menghormati para ulama, kemudian menjaga para ulama, menjaga para habaib, sebab mereka itu adalah sejak dari dahulunya merupakan benteng negeri ini. Mereka adalah para pejuang yang mempersembahkan apa yang mereka punya, baik nyawa ataupun apa saja yang bisa dikorbankan demi terjaganya negeri ini dari
penyimpangan dari penyesatan dari ajaran-ajaran yang akan mengakibatkan anak negeri keturunan atau keturunan generasi muda negeri Indonesia ini atau keturunan kalangan generasi muda Islam supaya terselamatkan dari kekufuran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.